Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attanang dhammayanti pandito. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Orang bijaksana mengendalikan dirinya. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Ya, pimpinan puja yang saya hormati, para Romo, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia. Malam hari ini kembali berkumpul, melakukan kebajikan, menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak, Saudara-saudari ini adalah upaya untuk memperoleh kebajikan. Dan sudah tepat yang dilakukan ini. Bahkan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan ini bisa kita lihat di khotbah Sang Buddha bahwa menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Karena berkah utama, maka ini adalah luar biasa, bukan biasa-biasa. Ya, sangat bersyukur para ibu bapak saudara-saudari kesempatan ini kembali melakukan kebaikan. Ya, saya turut senang, turut bahagia dengan apa yang sudah dilakukan ini. Semoga di masa mendatang ketika kondisi-kondisi baik masih ada, kondisi kesehatan utamanya, hal seperti ini masih mau dilakukan lagi dan lagi. Sehingga keberkahannya menjadi berlimpah. Para ibu, bapak, saudara-saudari, malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing Dhamma. Ini adalah pertama kali saya di sini. Ya, sharing Dhamma langsung maksudnya ya. Karena sebelumnya ada sharing Dhamma tapi lewat online. Ya, tapi sekarang malam ini langsung. Ya, turut senang, merasa senang juga ya atas kesempatan ini. Ya, ibu bapak saudara-saudari, malam hari ini saya akan sharing Dhamma tentang Samudra Raya. Beberapa hari lalu saya ditanya, Bante, Samudra Raya ini nanti membahas tentang apa? Saya tanya balik, nanti datang nggak? Datang. Ya udah, nanti tahunya di sana. Sebab nanti kalau dikasih tahu, sudah tahu duluan nggak datang, ya kan? Ya, para ibu bapak saudara-saudari, kalau menurut pendapat umumnya yang diketahui bahwa samudra ini adalah lautan yang luas, ya, lautan yang luas, banyak airnya, juga banyak penghuninya, ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar-besar, bahkan ada penghuni yang tidak kelihatan, ya, ada siluman-silumannya, ada loh, ya, penghuni laut yang tidak kelihatan. Nah itu yang dipahami samudra menurut pendapat
pada umumnya, menurut kebanyakan pada umumnya. Dan ini saya yakin para ibu bapak saudara-saudari yang hadir di sini sudah paham akan hal itu. Bahkan bisa disebutkan berapa samudra di dunia ini. Ada berapa? Ya, ada selatannya Pulau Bali ini ada samudra juga ya. Samudra apa namanya? Samudra Hindia ya. Samudra yang lainnya nanti cari sendiri. Nah, ya. Tetapi kalau menurut pandangan ajaran Sang Buddha, para ibu bapak saudara-saudari, samudra yang luas itu hanya kumpulan dari air-air. Ya, yang disebut sebagai samudra yang kebanyakan orang itu hanya kumpulan dari banyak air. Ya, namun samudra yang sebenarnya menurut pandangan ajaran Sang Buddha berbeda. Ya, berbeda. Dan samudra ini menurut pandangan ajaran Sang Buddha kalau tidak dipahami, kalau tidak dimengerti, maka kita akan terus terombang-ambing, ya, terus dihanyutkan begitu ya oleh ombaknya. Juga mungkin ada pusaran air di samudra itu. Kemudian juga ada binatang-binatang berbahaya. Ya kalau di samudra kan ada hiu, ada binatang-binatang yang buas, yang besar-besar. Sekali lagi juga makhluk-makhluk siluman. Ini hanya penggambaran saja, para ibu bapak saudara-saudari. Tetapi ada penjelasan lanjut berkenaan dengan ombak-ombak, lalu ada pusaran itu, lalu ada ya, hiu dan siluman-siluman itu. Ada penjelasan dan ini sangat menarik sekali. Kalau kita bisa mengerti, bisa memahami ini, maka kita akan tahu sesungguhnya apa yang terjadi sehari-hari, apa yang kita alami sehari-hari. Dan dari situ kita akan bisa melihat kebenaran-kebenaran yang semestinya terjadi. Ya. Nah, kalau menurut pandangan ajaran Sang Buddha, samudra itu apa saja? Kita semua memilikinya. Ya, kita semua memilikinya. Apa saja? Yaitu indria-indria kita. Menurut pandangan ajaran Sang Buddha begitu. Indria-indria kita ini adalah samudra. Nah, itu tertuang di dalam khotbah Sang Buddha. Nanti bisa dilihat ya di Samyutta Nikaya. Kelompok tentang Salayatana Sangyutta. Nah, di kelompok itu ada dua khotbah ya. Khotbah yang pertama dan kedua ada disebut dengan Pathama Samudaya Sutta dan Duttiya Samudaya Sutta. Nah, di khotbah yang pertama menyebutkan samudra itu adalah indria-indria secara internal. Ya, indria-indria secara internal. Kemudian di khotbah yang kedua itu adalah objek-objek yang ada di luar yang berhubungan dengan indria-indria. Ini juga disebut dengan samudra. Karena ketika ada pertemuan antara samudra yang internal dengan yang eksternal, nanti akan memunculkan kesadaran. Setelah itu ada kontak. Nah, ketika ada kontak muncul perasaan. Ya, muncul perasaan. Ya, bisa nanti perasaan yang senang, bisa perasaan yang tidak senang, atau bisa saja perasaan yang bukan senang, juga bukan tidak senang. Atau perasaan yang netral begitu. Nah, ini terjadi. Dan yang membuat semua orang bisa terombang-ambing karena belum bisa memahami kondisi-kondisi yang terjadi ini. Karena belum bisa memahami kondisi-kondisi yang terjadi tersebut, sehingga muncul pandangan yang keliru.
Ya, muncul pandangan keliru berkenaan dengan dirinya sendiri. Atau muncul pandangan keliru terhadap anggapan yang dianggap sebagai diri selama ini. Ya, jadi kembali lagi kita lihat sekarang berkenaan dengan samudra-samudra itu. Samudra yang internal apa saja? Yang pertama adalah mata, semua kita punya. Yang kedua adalah telinga, semua punya juga. Lengkap ya. Kemudian yang ketiga adalah hidung. Yang keempat adalah lidah. Yang kelima adalah jasmani, tubuh. Dan yang keenam adalah pikiran. Keenam indria ini semua miliki. Ada yang tidak miliki salah satunya? Misalnya indria pikiran tidak punya. Kalau indria pikiran tidak punya berarti sudah mati. Ya kan? Berarti jasmaninya jadi kaku. Tidak bisa digerakkan. Gitu ya. Jadi karena semuanya ini ada sehingga ada yang gerak-gerak. Mungkin karena sedikit pegal. Ya gerak-gerak sedikit ya. Sudah lama duduk ya gerak. Tidak soal, tidak apa-apa. Yang penting perhatiannya ke sini ya. Nah itu kenapa? Ya karena kita punya indria-indrianya lengkap. Itu secara internal. Nah sekarang secara eksternal. Ada objek-objek yang berhubungan dengan indria-indria ini. Kalau indria mata, kita melihat apapun yang bisa dilihat sejauh yang bisa dipandang oleh mata. Itulah samudra yang ada di luar. Atau disebut dengan bentuk-bentuk, rupa-rupa. Jadi kita dengan normal mata ini bisa melihat berbagai macam bentuk-bentuk. Ya, bisa melihat. Itu kalau ya mata bagus. Ya, mata bagus. Kalau Banda nggak bisa melihat, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Yang seharusnya di sana rupanya putih karena nggak bisa melihat dikira hitam. Ya, karena nggak bisa melihat. Semuanya hitam, nggak ada warnanya. Nah ini bisa melihat berbagai macam bentuk-bentuk indera mata. Lalu indera telinga, objeknya apa? Suara. Berbagai macam suara juga. Ya, ya tentu kalau disimpulkan ya ada suara yang menyenangkan, suara yang tidak menyenangkan, dan suara yang netral. Ya, nah itu pun nanti bisa mengganggu, bisa mengganggu. Kemudian apa? Berikutnya adalah hidung. Ya, indera hidung ini bisa mencium berbagai macam bau. Ya, nanti ada bau yang harum, ada bau yang tidak harum, atau bau busuk begitu, atau bau yang biasa-biasa aja. Tidak tidak harum, juga tidak busuk. Nah, ini bisa kita kenali lewat hidung ini. Kemudian nanti lewat lidah, indera lidah. Indera lidah ini ketika mengecap rasa akan mendapatkan kesan berbagai macam rasa. Ya, kalau misalnya mengecap makanan. Kadang ada makanan yang terlalu pedas, ada makanan yang terlalu asin, ada makanan yang terlalu apa lagi? Ya, berbagai macam rasa. Atau rasanya biasa-biasa aja. Ambar. Ya, itu adalah rasa-rasa yang bisa kita kenali lewat indera lidah. Kalau rasanya cocok, oh seneng.
datang sekali, oh ya di sana cocok ya. Karena cocok, oh bisa berkali-kali ke sana. Kalau rasanya tidak cocok, cukup pertama dan terakhir. Ya kan? Nah, hati-hati. Kemudian tubuh, indera tubuh ini. Kalau menyentuh barang-barang yang lembut, empuk, oh senang sekali. Kalau menyentuh barang-barang yang kasar, apalagi berduri, waduh, itu memberikan kesan yang tidak enak. Nah, akhirnya muncul rasa penolakan kalimat ini. Atau biasa-biasa aja, tidak empuk juga tidak kasar, biasa aja. Dan yang terakhir, indera pikiran. Ya, indera pikiran ini nanti ada fenomena-fenomena pikiran. Jadi sebenarnya ada satu pikiran, kemudian berpikir, jadi berbagai macam pikiran. Sehingga kalau pikirannya itu yang bagus-bagus, akan memunculkan rasa senang, rasa ya. Kalau muncul pikiran-pikiran yang tidak bagus, ya bisa kebencian, iri hati. Wah itu batinnya jadi menderita. Atau ada pikiran yang biasa-biasa aja. Ya tidak menderita juga tidak bahagia. Nah kalau kita perhatikan para ibu bapak saudara-saudari, semua yang terjadi setiap hari yang kita alami ini, tidak lain tidak bukan. Hanya kejadian fenomena-fenomena yang terjadi melalui 6 indria ini. Coba para ibu bapak saudara-saudari perhatikan, lihat. Apakah ada kejadian-kejadian yang kita alami selain dari 6 indria ini? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ketika terjadi kontak, ya, misalnya kontak mata gitu. Ketika melihat objek yang indah, maka di sana akan muncul perasaan senang. Ya, muncul perasaan senang. Kemudian begitu melihat objek yang tidak indah, muncul penolakan. Penolakan ini bagian dari ketidaksukaan. Ketidaksukaan itu ya bagian dari kebencian. Lalu inilah nanti yang akan membuat kita terombang-ambing dalam kehidupan itu. Ya, kenapa? Ya karena kalau melihat yang bagus-bagus nanti senang. Senang, lama-lama melekat. Karena apa? Karena belum paham bahwa apa yang dilihat indah itu sebenarnya semu. Kenapa semu? Ya nanti pada waktunya juga akan mengalami perubahan. Jadi tidak utuh. Semua yang ditampilkan itu memang terlihat utuh, tetapi sesungguhnya tidak utuh. Nanti juga akan mengalami perubahan. Kenapa? Tidak mungkin kita akan melihat itu terus, walaupun ada rasa senang yang muncul. Pasti ada bosannya, ingin melihat yang lain. Nah, karena yang tempat yang lain juga ada yang lebih bagus lagi. Sudah melihat yang lain, ada dapat informasi di sana ada tempat bagus lain. Akhirnya mencari terus. Jadi hidupnya ini digunakan untuk mencari yang seperti itu. Padahal ia tidak didapatkan secara permanen. Itu hanya dapat dirasakan sesaat saja. Ya. Nah, maka para ibu bapak saudara-saudari, ya apakah boleh menikmati hal semacam itu? Ya boleh saja.
tidak ada larangan. Tetapi harus kita lihat juga bahwa hal-hal seperti itu kalau kita tidak lihat dengan bijaksana, maka kita akan terus mengejar-mengejar hal-hal yang menyenangkan itu. Sesaat mendapatkan kesenangan dari kondisi itu, tapi setelahnya bisa gelisah kalau tidak terbiasa dengan kondisi selain itu. Ya, bisa khawatir di mana tempat yang menyenangkan, di mana tempat yang membahagiakan baginya. Nah, begitu ketemu, senang. Begitu tidak ketemu, wah gelisahnya. Maka para ibu bapak saudara-saudari, ya selama masih normal kita punya mata, kita bisa melihat ada objek yang indah, ada objek yang tidak indah. Dan itu nyata. Dan kita harus melihat itu dengan bijaksana. Bagaimana dengan bijaksana? Ya kita menganggap bahwa yang indah ini ya hanya sementara saja akan mengalami perubahan. Yang indah ini karena mengalami perubahan berarti tidak ada intinya di situ. Tidak ada yang permanen. Kemudian sesuatu yang mengalami perubahan, tidak ada intinya di situ, maka ini disampaikan oleh Sang Buddha sebagai penderitaan. Ya, sebagai penderitaan. Nah, lalu kita munculkan pandangan benar berkenaan dengan apa yang kita alami lewat kontak. Bahwa apa yang berubah, apa yang tidak ada inti, yang memunculkan penderitaan ini, apakah pantas dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Bagi mereka yang punya kebijaksanaan tentu berpandangan. Atau bagi mereka yang memiliki pandangan benar, tentu berpandangan bahwa apa yang berubah ini tidak ada inti ini yang memunculkan penderitaan, bukanlah milikku, bukan aku, bukan diri. Nah, kita harus melihat demikian. Kenapa harus melihat demikian? Karena nanti kalau misalnya muncul objek yang bagus, indah, muncul rasa senang, kalau tidak munculkan pemahaman yang benar berkaitan dengan itu, begitu kehilangan, menjadi rindu. Ya, menjadi rindu. Karena menganggap itu adalah miliknya, atau juga mungkin ada menganggap itu sebagai sesuatu yang kekal, sehingga tidak mau berpisah dengan hal itu. Padahal itu adalah alami dan pasti akan berpisah dengan kondisi itu. Ya, nah ini baru kontak yang pertama. Ya, jadi bisa saja nanti muncul kemarahan. Ya, tadi itu muncul ya ke nafsu, rasa menyukai itu sudah muncul nafsu. Ya, menyenangi itu sudah muncul nafsu. Kemudian nanti kalau ada penolakan berkenaan dengan objek-objek yang dilihat yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya bisa penolakan. Mungkin juga bisa marah-marah, ya bisa marah-marah. Maka ini hati-hati. Maka kalau diumpamakan di samudera itu ada ombak. Ombak itu diumpamakan adalah kemarahan. Penjelasnya adalah kemarahan. Ya, bisa saja muncul kemarahan kalau kita tidak memahami kondisi-kondisi ini. Apakah wajar muncul kemarahan? Ya tidak wajar. Kenapa tidak wajarnya? Karena di situ ada pandangan keliru. Kalau mewajarkan munculnya kemarahan nanti berarti melegalkan pandangan keliru. Ya, tetapi para ibu bapak saudara-saudari memungkinkan sekali kalau memang dalam tahap berlatih itu ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kondisi-kondisi di mana melihat itu sebagai sesuatu yang indah,
ya kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang tetap tidak mengalami perubahan. Dan itu bisa saja terjadi. Tetapi harus kita perhatikan sekarang. Kalau kita tidak punya pandangan benar berkenaan dengan ini, maka kita akan terus dihanyutkan oleh ombak-ombak, oleh pusaran air itu, kemudian oleh binatang-binatang buas di sana, hiu dan siluman-siluman. Apa saja itu? Ombak-ombak kemarahan, keputusasaan. Lalu ada pusaran itu adalah ya tidak lain tidak bukan 5 utas kenikmatan indria. Ada hubungannya dengan 5 indria kecuali pikiran. Ya, tetapi ya sudah masuk juga sebenarnya. Tapi dimaksud 5 utas ya, 5 utas kenikmatan.